Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini kita akan membuat kompos sandwich ya. Sebenarnya kita sudah pernah membuat waktu itu, tapi kali ini lebih spesial ya, karena saya ada temannya ini. Ini namanya Mas Santos yang kemarin nyantri. Halo Mas Santos. Gimana Mas? Baik. Ini kita akan membuat kompos sandwich Mas. Jadi harapan Mas Santos nanti apa Mas? Waktu kita membuat kompos ini Mas, bisa cerita mungkin? Ya nanti supaya ini tanamannya biar subur. Kita punya stok pupuk kompos yang baik, tanamannya kan baik juga. Oke, siap. Jadi mengenai proses cara pembuatannya nanti akan saya jelaskan ketika bahan-bahannya sudah kita kumpulkan. Jadi bahan-bahannya seperti biasa, nanti kita ada unsur kering dan unsur yang basah. Unsur kering adalah unsur dari karbon. Kebetulan di sini banyak sekali daun-daun kering yang sudah saya kumpulkan ya, di jugangan-jugangan, di lubang-lubang yang ada di sekitar tempat ini. Kemudian unsur N-nya akan saya cari dari hijauan-hijauan ya, terutama dari kelas legium seperti kelor, kemudian lamtoro dan daun-daun hijau lainnya. Kemudian sisa mineralnya, sisanya kita akan kasih pupuk dari kotoran hewan, dari sapi, dan sedikit tanah untuk starternya. Tetap kita pakai EM4. Jadi ikuti terus kegiatan kita pagi ini. Ini adalah pohon kelornya yang akan kita ambil sebagai bahan untuk unsur N. Ini kenapa saya pilih daun kelor, karena daun kelor ini dia termasuk dari kelas legium yang banyak mengandung unsur nitrogen. Juga ini prinsipnya hampir sama dengan urea. Kalau kita taruh di tanah, dia akan langsung cepat menguap ya, dan gampang sekali diserap oleh tanaman. Juga tanaman kelor ini dia akarnya itu kalau ini kita bongkar itu dia berbintil ya. Nah, dia merupakan nitrogen fixer alami ya. Jadi di dalam tanah itu tanahnya akan menjadi subur karena sudah ada akar-akar dari atau bintil-bintil akar dari pohon kelor ini yang dia memfixer nitrogen di dalam tanah. Makanya tanaman di sekitar tanaman kelor ini juga subur dengan alami. Jadi daun kelor selain bisa dibuat sebagai bahan untuk pembuat pupuk kompos, itu mitosnya itu juga bisa untuk menghilangkan ilmu kanuragan dari pencuri. Jadi pencuri itu kadang-kadang dia punya ilmu kanuragan, kalau kita pecut dengan daun kelor itu ilmunya akan hilang. Itu mitosnya. Selain juga bisa dipakai untuk membuat sayur bobor kelor. Oke, nah ini bahan-bahannya udah terkumpul semua teman-teman. Ini ada unsur C-nya dari daun kering, kemudian ada unsur N-nya dari kelor, terus daun pisang, terus rumput-rumputan, kemudian ini ada mineralnya dari letong sapi, dan ini kita ada EM4, molase dan air. Ini sudah saya larutkan. Langsung aja ya kita susun komposnya. Ini enggak perlu pas ya takaran, tapi cukup dikira-kira 75%-nya dari ketinggian ini ya.
Kemudian sisanya yang 25% ini daun-daun hijau sama sedikit saja kotoran sapi, letong sapi yang sudah agak kering. Teman-teman bisa memakai tanah dasar kolam juga bisa, atau tanah biasa juga bisa, tanah subur ya. Kemudian setelah terbentuk seperti ini, kita siram dengan air campuran PM4 dan molase. Seperti ini. Kemudian kita injak-injak biar apa basa Jawane? Basa Jawane itu ketep, Mas. Biar dia padat. Kemudian kita angkat, kita isi lagi, kita tumpuk-tumpuk sampai dia tingginya hampir 1 meter. Seperti itu prosesnya. Oke, sip. Wah, ini masnya lulusan sekolah tinggi kok mau remet-remet letong, Mas, ini, Mas. Menyenangkan bertani. Karena ini kawan-kawan, ini mahasiswa dulu sekolah tinggi tapi mau mainan dengan letong, piye bisa. Nah, itu aku tahu soalnya diharu-harui kayak gitu, Mas. Jadi wah, sekolah dhuwur-dhuwur kok ya ming dolanan letong lele. Tapi jawaban saya nggak masalah. Yang penting bisa membuat lingkungan jadi subur ya, tanah menjadi subur. Nah, ini udah jadi. Ini kompos roti sandwichnya udah jadi. Ini kalau dilihat ini layer-layer ya. Ada kering, kemudian ada basah, kemudian ada tadi tanah dan letong ya, kemudian kering, basah, tanah dan letong. Jadi tumpuk-tumpuk terus. Jadi inspirasinya itu, Mas Santos, sebenarnya ini inspirasinya itu dari restoran tempat saya bekerja, yaitu di Abikayu. Jadi kalau makan roti itu di sini itu, jadi roti kemudian dalamnya itu ada telur, ono ndoke, ya, terus ono sayure, jadi tingkat-tingkatan. Jadi ini bayangke ini dicaplok, Mas, dipangan ini ya, ini kayak roti gitu, Mas. Jadi inspirasinya kayak gitu. Juga penjelasannya adalah kenapa dibuat leher-leher, karena untuk proses pemasakannya. Jadi pemasakannya biar itu sempurna. Jadi kalau seumpama faktor C-nya aja, karbon aja, kemudian nggak ditumpuk-tumpuk, itu nanti pemasakannya itu nggak maksimal. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk kayak gini, dia proses pemasakannya dia akan lebih cepat dan lebih maksimal. Ngono, Mas Santos. Nah, jadi ini nanti langkah terakhir itu kita tutup pakai plastik biar dia istilahnya apa ya, diungkep ben panas. Nah, biasanya setelah umur 3 hari ya, itu panasnya di dalam itu bisa sampai suhu antara 64 sampai 68 derajat Celcius. Jadi panas. Jadi nak endok pitik kayak ning jero aku tahu, Mas, kuwi di setengah mateng, tapi nak endokmu ora ngerti, Mas. Jadi itu
Jadi ya sekian dulu ya teman-teman, proses membuat kompos sandwich kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Oke, matur nuwun Mas Santos sudah dibantu kali ini ya. Ini Mas Santos nanti kira-kira mau dipraktekkan di rumah nggak Mas ini Mas? Iya dong. Oh Iya dong, harus. Jadi Mas Santos ini cita-citanya adalah dia pengen membuat kebun mini di rumah. Mau tanam apa Mas? Rencananya? Sayur mayur dong. Sayur mayur. Misalnya apa Mas? Lombok itu wajib. Semua makanan harus pedas soalnya. Tomat, timun, pengennya itu. Nah, jadi obsesi ini karo sambel. Jadi bendino kudu mangan sambel gitu ya. Oke ya teman-teman, jangan lupa tetap klik komen, like dan subscribe di channel saya The Gardener Indonesia.